بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في قال وأنا صائم. وفي رواية أصبحت أهلي في رمضان. قال تجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل على أفقر مني. قال أين السائل؟ قال أنا. قال أنا. فأوتي. قال خذ هذا فتصدق به. فقال على أفقر مني يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحارتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي حتى بادت أنيابه، ثم قال فأطعمه أهلك. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي بعرق فيه تمر، فقال والعرق المكتل قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذه فتصدق به. قال فوالله على أفقر مني يا رسول الله. قال فوالله ما بين لابتيها يريد الحارتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي
wa ana shaimun wa fi riwayah asabtu ahli ramadana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabat. Banyak waktu salatnya tengah malam nanti kita. Yalah, mayafat Pak. Nggak bisa hafal. Mayafat. Nggak bisa hafal satu hadis. Yalah, Man. Alas. Bismillah. Bulan Ramadan, bulan ijtihad. Bukan malas nggak bisa hafal satu hadis dipukul, malulah. Para sahabat zaman dulu bersama Nabi berperang, berjihad di bulan Ramadan. Bukan alasan untuk banyak tidur, malas menghafal. Besok lagi yang tidak hafal dipukuli lagi. Sampai di Dharmasraya maka dia tidak mendapati misalnya kendaraan. Adanya ojek. Kebayang. Naik ojek dari Padang ke Dharmasraya. Panas. Maka kehausan di jalan. 6 jam misalnya. Pakai ojek. Pakai ojek online. Maka di tengah jalan pas sampai Solo sudah kepanasan karena matahari terik di atasnya. Maka akhirnya dia berbuka. Karena ini lebih baik daripada sampai Dharmasraya dehydration, pingsan, haus. Maka lebih baik dia minum. Maka dia pilih untuk minum dan berbuka agar badannya sehat. Maka di sini pun lebih baik dia berbuka. Alhasil, madhab yang ketiga berbeda dengan madhab yang pertama. Madhab yang pertama, untuk musafir ini berbuka afdol. Ada yang mengatakan berpuasa afdol. Yang ketiga, dilihat kepada maslahah. Jika orang yang musafir ini lelah, maka dia berbuka, itu lebih baik dia berbuka. Karena menjaga badannya. Dan Allah lebih mencintai dari dirinya. Kenapa dipaksa? Padahal sudah ada rukhsah. Kemudian jika, mengambil rukhsah juga sayang. Mendingan puasa, ibadah juga. Melanjutkan ibadah tadi sahur. Maka waktu di Palu pun sahur. Sebelum naik kepada pesawat jam 7, sempat sahur jam 4 sampai jam 5, masuk boarding pass, duduk dalam keadaan di bawah AC, di airport, di Palu. Kemudian sampai kepada Padang, dan di Padang naik travel sampai kepada tujuan ke rumah dalam keadaan ber-AC pula, maka berbuka di jalan, tinggal membeli minuman, maka lebih baik berpuasa karena meneruskan ibadah yang wajib dan tidak ada pemberatan dengan puasanya ini, maka lebih baik puasa. Maka ini manhaj yang ketiga. Yukhayyir bainahuma ayul afdal amrain wa aisaruhuma alal musafir. Fa in kana al fitr aisar alaih fa huwa afdal fi haqqihi. Jika berbuka itu lebih baik darinya, maka dia berbuka. Dan ini rukhsah. Wa in kana asyam aisar. Dan bagaimana jika puasa itu lebih baik, seperti safar yang dimudahkan menggunakan pesawat dan sebagainya, maka di sini as-saum lebih afdal. Dan berpendapat seperti ini adalah dari salaf Umar ibn Abdul Aziz. Dan ini adalah pilihan dari Ibnul Mundir. Dan juga yang kami tahu dari fatwa Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, berpendapat pula seperti ini. Ucapan yang ketiga. Maka mana wajah pendalilannya? Banyak di Al-Quran Allah sebutkan, yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Bahwa Allah menginginkan kepada kalian kemudahan
dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Maka wajah pendalilannya jelas, Allah menginginkan taisir. Jika puasa itu lebih baik, seperti tadi kita jelaskan perjalanan bagaimana dari Palu ke Dharmasraya, mudah. Sampai kepada tujuan dalam keadaan bisa berpuasa, itu lebih baik. Yuridullah bikumul yusr. Sehingga tidak usah mengqadha dari ibadah puasa di waktu yang lain. Dan dia meneruskan ibadahnya karena dia sudah sahur dan berpuasa. Ya sudah diteruskan. Karena puasa di sini dalam keadaan ibadah dan mudah. Tidak dalam keadaan kecapean. Maka ini madhab yang ketiga. Lalu mana yang rajih? Kita katakan tadi di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Maqdisi rahimahullah, mulai dari hadis Anas bahwa lam yaib shaim alal muftir wa lam yaibul muftir ala shaim, tidak saling mengejek di antara orang yang berbuka dengan orang yang berpuasa. Dan di hadis Aisyah dari Hamzah ibni Amr al-Aslami berkata Nabi kepada Hamzah, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Dan juga hadis Abi Darda di dalam safar, Nabi dan Abdullah ibn Rawahah dalam keadaan berpuasa dan para sahabat berbuka, tidak saling mengejek. 3 hadis ini memang tidak ada ikhtiar pemilihan. Mana yang lebih rajih? Namun yang rajih dari 3 pendapat yang kami sebutkan tadi adalah pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena di sini mendekati kepada al-adillah. Sehingga tidak orang yang safar itu harus puasa secara mutlak. Seperti pendapat yang pertama. Ataupun berbuka harus secara mutlak. Karena ini rukhsah, harus diambil. Maka pendapat yang ketiga lebih baik. Apalagi di zaman sekarang bisa dipraktekkan. Kalau di zaman Nabi mungkin lebih baik berbuka. Karena safar dari Makkah ke Taif. Dari Makkah ke Jeddah. Dari Makkah ke Madinah. Yang jauh. Itu akan memakan beberapa hari. Terutama di padang pasir yang panas akan berbuka. Namun sekarang alhamdulillah zaman transformation dimudahkan. Maka dari perjalanan yang jauh pun dari Palu sampai ke Padang terbayang. Berapa jarak? Ribuan kilo. Hanya 6 jam. Subhanallah. Dan jazahumullah khair kepada mereka yang membelikan tiket. Betapa sangat mudah. Jarak yang ditempuh itu hanya 6 jam. Karena di sana ada beberapa tiket harus kita menginap di Jakarta dulu dan seterusnya. Maka kemudian di sini hanya sekedar 6 jam. Dan kalau terus naik pesawat hanya 3 jam. Terbayang. Perjalanan dari Sulawesi ke Sumatera Barat. Dari pulau besar di Indonesia kepada pulau yang besar juga. Maka hanya sekedar 3 jam setengah. Ditambah transit 2 jam setengah menjadi 6 jam. Maka lihat bagaimana kemudahan di zaman sekarang. Maka kalau dikatakan lebih baik berpuasa atau lebih baik berbuka, maka kita katakan memang lebih baik berpuasa. Dan alhamdulillah dalam permasalahan seperti ini yang rajih adalah ucapan yang ketiga. Lalu jika dikatakan mana pendalilan ucapan yang ketiga itu lebih baik? Di dalam hadis yang setelahnya. Dari Jabir bin Abdullah dan juga dari hadis yang setelahnya dari Anas ibnu Malik. Maka di sini keduanya dan di hadis-hadis yang lain menjadi pendalilan bahwa yang lebih baik madhab yang ketiga. Dilihat kondisi musafir. Jika kondisi musafir memang akan melelahkan, lebih baik berbuka, mengambil rukhsah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Namun jika safar di zaman sekarang itu memang sangat mudah, maka dia sudah mengambil sahur juga, memang tidak berniat untuk berbuka, mengambil sahur dan naik pesawat,
dan dari tujuan kepada last destination, apalagi dijemput dengan mobil ber-AC, tidak kepanasan sampai tujuan dalam keadaan bisa melaksanakan puasa, maka lebih baik pula puasa. Mana dalilnya? Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan sehingga tidak usah diqadha lagi. Dia terus lanjutkan puasa. Ini kemudahan. Alhasil untuk pelajaran malam ini mungkin kita cukupkan, dan besok insya Allah kita sebutkan pendalilan pentarjihan. Madhab yang ketiga lebih baik daripada madhab yang pertama, harus dalam keadaan berpuasa, dan madhab yang kedua lebih baik dan harus mengambil rukhsah, maka madhab yang ketiga lebih baik daripada kedua pendapat secara mutlak. Dilihat bagaimana kondisi badan. Jika safar baik, maka lebih baik puasa. Jika safarnya keras, maksudnya membuat haus dan capek dan lelah, maka lebih baik berbuka. Maka pada malam ini cukup kita rajihkan ucapan yang ketiga, dan 3 hadis yang kita baca adalah hadis-hadis yang bersifat mutlak. Tidak disebutkan mana yang lebih baik. Dari Hamzah ibnu Amr diriwayatkan dari Aisyah, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Tidak disebutkan pilihan oleh Nabi. Dan juga di hadis yang kedua dari hadis Anas, orang yang berpuasa tidak mengejek orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mengejek orang yang berpuasa. Dan di hadis yang ketiga dari Abi Darda pun di sini hanya Nabi dan Ibnu Rawahah, Abdullah Ibnu Rawahah yang melaksanakan puasa. Di sini pun tidak ada mana yang lebih baik. Tapi insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan rajihkan yang lebih baik pendapat yang ketiga dengan dalil-dalil yang akan kita sebutkan. Maka kita cukupkan pembahasan.